Jumpa lagi di Nonton Film bareng Brown. Apa kabar sahabat semua penonton setia channel ini dimanapun kalian berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Di episode kali ini sebuah film misteri spesial untuk menemani aktivitas kalian yang berjudul The Autopsy of Jane Doe. Film ini rilis tahun 2016, bercerita tentang sebuah kasus pembunuhan yang membawa dokter otopsi harus menghadapi sesuatu yang tidak bisa dinalar. Langsung aja, mari kita mulai alur cerita film kali ini. Di awal kisah, di sebuah rumah telah terjadi pembunuhan massal, di mana Sheriff sedang mencari petunjuk apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini. Pria ini bernama Detektif Buck menemukan seorang jasad perempuan di ruang bawah tanah tanpa busana dan terkubur separuh badan. Sheriff tidak menemukan identitas siapa perempuan ini dan apa hubungannya dengan jasad di lantai atas. Buck menyebut perempuan ini Jane Doe atau tidak dikenal untuk sementara waktu sampai mereka menemukan identitasnya. Sheriff memberitahu Buck bahwa tidak ada yang dicuri di rumah ini dan tidak ditemukan goresan sedikit pun di pintu rumah. Tidak ada yang masuk rumah secara paksa. Perempuan ini mengatakan bahwa dari jasad-jasad di atas sepertinya mereka sedang mencoba untuk keluar dari rumah. Lalu scene berpindah di sebuah tempat autopsi. Seorang pria bernama Austin dan ayahnya bernama Tommy sedang melakukan autopsi kepada jasad korban kebakaran. Tommy mengatakan ke Austin bahwa pria ini meninggal karena menghirup asap kebakaran sebelum tubuhnya terbakar. Perempuan ini adalah Emma, kekasih Austin. Emma datang ke tempat ini karena sudah tidak sabar melihat tempat kerja Austin. Emma ingin melihat jasad-jasad yang sudah diautopsi. Namun Austin menegaskan bahwa Emma tidak akan suka melihatnya. A body's a body. Yeah, but I picked that one. Di pergelangan kaki jasad ada lonceng yang sengaja dipasang. Tommy mengatakan bahwa tujuannya adalah untuk mengetahui apakah orang-orang ini benar sudah meninggal atau masih dalam keadaan koma. Karena ada beberapa kasus di mana orang dinyatakan meninggal namun beberapa waktu kemudian hidup lagi, dan itu sering disebut katalepsi. Saat mereka akan pergi, Buck membawa jasad ke tempat ini. Austin bertanya apakah ayahnya butuh bantuan. Tommy menegaskan agar Austin melanjutkan rencananya dengan Emma. Tommy akan baik-baik saja sendiri mengurus jasad tersebut. Austin mengatakan ke Emma bahwa Buck tidak akan kesini malam-malam jika tidak terlalu penting. Austin tidak bisa meninggalkan ayahnya sendirian. Austin meminta Emma untuk kembali ke sini 2 jam lagi, dan Austin berjanji akan mengajak Emma menonton. Buck menjelaskan bahwa jasad Jane Doe ditemukan di basement kediaman Douglas. Tidak ada identitas dan sidik jari tidak terdaftar di sistem kepolisian. Masih banyak jasad di rumah Douglas, besok Buck akan menyelidikinya lebih lanjut. Namun untuk saat ini jasad Jane Doe menjadi prioritas untuk diselidiki. Austin kembali dan menemui ayahnya. Austin bilang bahwa Austin tidak bisa meninggalkan ayahnya sendirian. Jasad di rumah Douglas ada 4, namun polisi tidak menemukan keterkaitan dari mereka. Dan pers akan meminta jawaban tentang hal ini. Saat ini polisi tidak memiliki jawaban untuk semua ini. Buck meminta Tommy untuk membantunya mencari informasi apa yang sebenarnya terjadi dengan Jane Doe. Lalu Tommy dan Austin mulai merekam dan melakukan autopsi ke jasad Jane Doe. Mereka akan melakukan 4 tahap autopsi: pemeriksaan luar, pemeriksaan dalam organ, dan otak. Diperkirakan bahwa Jane Doe berumur 20 tahun, kulitnya normal, dan tidak ada tanda-tanda pembekakan darah. Tubuhnya bersih, tidak ada bekas memar atau pukulan. Mereka menemukan mata Jane Doe berwarna abu-abu. Hal ini membuat Tommy sedikit terkejut, karena mata abu-abu menandakan jasad sudah meninggal selama berhari-hari. Namun tubuh Jane Doe tidak menunjukkan bahwa Jane Doe sudah meninggal. Tubuhnya seperti orang yang sedang tertidur.
Tommy mendapati bahwa pergelangan tangan dan kaki Jendo retak. Hal ini semakin membuat mereka bingung karena tidak ada luka di bagian luarnya. Bagaimana tulang-tulangnya bisa retak? Di bagian kuku dan rambut juga ditemukan tanah gambut. Dan Tommy yakin bahwa tanah seperti ini tidak akan ditemukan di wilayah ini. Saluran hidung dan telinga bersih dan tidak ada tanda-tanda pembengkakan atau cairan yang sengaja dimasukkan. Dan lidah Jendo ternyata telah terpotong. Dari apa yang terlihat, Tommy mengatakan bahwa Tommy pernah melihat kondisi lidah seperti ini 15 tahun yang lalu. Dan saat itu Tommy mengautopsi korban perdagangan manusia. Austin melihat seekor lebah keluar dari hidung Jendo. Tommy menemukan sebuah benang tekstil di dalam mulut Jendo dan satu gigi gerahamnya menghilang. Tidak ditemukan bekas air mani di tubuh Jendo. Namun, alat kelamin terlihat tersayat secara disengaja. Lalu Tommy beristirahat sejenak dan akan kembali melakukan pemeriksaan dalam. Austin melihat jam dan menunjukkan hampir jam 10 malam. Beberapa waktu kemudian Tommy masuk ke tahap pemeriksaan bagian dalam. Saat Tommy akan membedah, lampu di ruangan ini tiba-tiba berkedip. Dan cuaca di luar seperti hujan badai. Radio juga tiba-tiba berbunyi dan suaranya sangat aneh. Saat Tommy membedah tubuh Jendo, tubuhnya mengeluarkan darah. Austin mengatakan bahwa seharusnya tubuh Jendo tidak akan mengeluarkan darah. Austin mengambil sampel darah Jendo dan memasukkannya ke lemari pendingin. Di bagian lapisan kulit dalam, Tommy menemukan daging berwarna hitam yang kemungkinan adalah tumor. Namun harus dilakukan pemeriksaan lab untuk memastikannya. Saat Austin akan memasukkan sampel tumor, Austin melihat lemari pendingin terbuka dan darah Jendo jatuh ke bawah. Tommy bertanya apa yang terjadi. Namun Austin tidak bisa menjawabnya karena Austin sendiri bingung apa yang terjadi di dalam lemari pendingin. Tommy mendapati bahwa pinggul Jendo tidak sesuai dengan bentuk tubuh. Hal ini bisa terjadi jika Jendo menggunakan korset yang begitu ketat selama hidupnya. Paru-paru Jendo berwarna hitam dan hal ini tidaklah wajar. Bahkan perokok berat tidak akan sehitam ini paru-parunya. Paru-paru seperti ini hanya ditemukan di tubuh korban kebakaran. Namun tubuh Jendo tidak menunjukkan bahwa Jendo adalah korban kebakaran. I'd expect the body to be covered. It's like finding a bullet in the brain, but with no gunshot wound. Jantung Jendo terdapat luka sayatan seperti sudah ditandai. Dan ternyata tidak hanya jantungnya, namun semua organ dalam terlihat tanda bekas sayatan. Mereka menduga bahwa Jendo cacat secara genetik. Namun Austin masih tidak yakin dengan hal itu. Mereka benar-benar tidak memahami apa yang membuat Jendo seperti ini. Dan bagaimana orang bisa melakukan hal seperti ini ke tubuh manusia. Seharusnya luka-luka seperti ini ada di tubuh bagian luar. Lalu tiba-tiba terdengar suara dari luar ruangan. Austin pergi untuk memeriksanya. Austin melihat kaca dan mendapati seseorang berdiri di lorong. Namun saat Austin memeriksanya, orang tersebut menghilang. Saat Tommy akan mengambil benang di tubuh Jendo, tangannya tergores tulang Jendo dan berdarah. Terdengar suara-suara aneh dari lubang ventilasi. You okay? Tommy mendatangi Austin dan bertanya apa yang terjadi. Austin mengatakan bahwa dirinya melihat sesuatu di saluran ventilasi. Austin menemukan kucing peliharaan ayahnya terluka dan terlihat tidak wajar. Lalu Tommy membunuh kucing itu agar kucing tersebut tidak menderita. Tommy membawa mayat kucing ke sebuah tempat untuk dikremasi. Saat kembali ke ruang autopsi, Austin melihat salah satu lemari penyimpanan mayat terbuka dan mengira bahwa pintunya tidak tertutup dengan benar. Tommy mengatakan bahwa kucing itu adalah pemberian dari almarhum istrinya, di mana kucing itu selalu mengobati kerinduan Tom ke istrinya. Mereka masuk ke tahap ketiga autopsi, yaitu membedah bagian perut dan pencernaan. Tommy menemukan sebuah bunga di saluran pencernaan Jendo. Lalu Tommy mencari informasi dari sebuah buku. Tommy mendapati bahwa bunga ini bernama Jamsonweed
dan bunga ini bisa menyebabkan kelumpuhan pada tubuh manusia. Dan bunga ini hanya bisa ditemukan di bagian utara. Bagaimana Jendo bisa berada di wilayah ini? Terdengar berita di radio bahwa hujan badai semakin deras dan kemungkinan akan berlangsung selama 1 jam ke depan. Austin mengatakan ke ayahnya untuk melanjutkan pekerjaan ini besok pagi. Tom menegaskan bahwa Buck ingin hasil secepatnya. Apa penyebab kematian Jendo? Dan saat ini Tom belum menemukan apapun petunjuk kematian Jendo. Tom akan menyelesaikan apa yang sudah Tom mulai. Tom juga membiarkan Austin pergi menjemput Emma jika itu maunya. Tom menemukan sebuah gigi geraham yang dibungkus kain bertuliskan lambang-lambang aneh. Kain pembungkus itu terlihat sudah sangat tua. Tom menyadari bahwa tali yang ditemukan di awal pencarian berhubungan dengan kain ini, di mana seseorang mencabut gigi geraham Jendo dan membungkusnya dengan kain tersebut, lalu memaksa Jendo menelannya. Dan Austin menduga bahwa gambar-gambar di kain tersebut kemungkinan berhubungan dengan sebuah ritual. Dari semua yang ditemukan, Austin menduga bahwa seseorang mengikatnya kemudian memotong lidahnya, mencabut gigi geraham, dan meracuninya agar lumpuh, lalu memaksa Jendo menelan kain tersebut. Namun, sayatan dan paru-paru yang gosong tidak tahu bagaimana hal itu terjadi, karena hal itu tidaklah logis. Austin hanya bisa menduga bahwa Jendo adalah korban sebuah ritual. Di radio diberitakan lagi bahwa cuaca semakin memburuk dan BMKG memperingatkan bahwa kemungkinan akan terjadi banjir bandang. Tommy meyakini tidak ada orang yang bisa membunuh dengan cara seperti ini tanpa meninggalkan bekas luka di tubuh bagian luar. Austin mengatakan bahwa Jendo meninggal bukan hanya karena menjadi korban pembunuhan, namun pasti ada alasan kuat kenapa pelaku melakukan ini ke Jendo. Austin menyadari ada yang tidak beres dengan kondisi cuaca saat ini. Austin mengajak ayahnya untuk pergi dari tempat ini. Lalu Tom menguliti Jendo dan mendapati bahwa di bawah kulit Jendo terdapat tulisan yang sama dengan kain yang ditemukan. Hal ini semakin membuat mereka yakin bahwa ini bukanlah kasus pembunuhan biasa, namun ada unsur mistis di balik kematian Jendo. Karena tidak mungkin manusia bisa melakukan hal seperti ini. Austin menyalakan senter dan mendapati semua jasad di lemari pendingin menghilang tanpa jejak. Tommy mengajak Austin pergi dari tempat ini karena semua ini tidak masuk akal. Lift di tempat ini mati dan pintu keluar darurat terkunci dari luar dikarenakan tertimpa sebuah pohon. Mereka melihat cairan hitam bergerak lalu mereka bersembunyi di dalam kantor. Austin dan Tommy masih tidak bisa mencerna apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini. Tommy menelpon Buck dan memintanya untuk segera datang ke tempat ini karena Tom dan Austin terjebak di tempat ini. Namun Buck tidak bisa mendengar jelas suara Tommy. Lalu mereka mendengar suara aneh di balik pintu. Sheldon, please. Austin mengatakan bahwa ini adalah ulah dari Jendo. Semuanya baik-baik saja sebelum Jendo datang ke tempat ini. Lalu Tom melihat tangan yang tadi tergores tulang Jendo mengeluarkan darah lagi. Tom mengatakan bahwa Tom melihat matanya sama seperti mata Jendo berwarna abu-abu. Austin menegaskan bahwa semua yang ditemukan di jasad Jendo menjelaskan ini semua. Jendo bukan hanya sekedar jenazah, namun ada rahasia yang sengaja disembunyikan di tubuh Jendo. Akhirnya Tom dan Austin kembali ke ruang autopsi. Tom meminta Austin untuk mempersiapkan ruang kremasi. Tom akan secepatnya mengkremasi jasad Jendo. Namun tiba-tiba pintu ruang autopsi terkunci.
dan di depan pintu ada jasad yang menunggu mereka. Austin benar-benar kesal dengan hal ini. Lalu Austin mengambil bensin dan akan membakar mayat Jane Doe di tempat ini. Namun ternyata api tidak bisa membakar jasad Jane Doe. Mereka berlari ke lift dan diikuti oleh jasad yang berjalan. Tom memukul jasad berjalan tersebut dengan sebuah kapak. Namun ternyata itu adalah Emma yang datang ke sini mencari Austin. Badan Tom terlihat berwarna biru setelah diserang oleh makhluk tersebut. Austin merasa bersalah ke Emma karena Austinlah yang menyuruh Emma datang ke sini. Namun Tom mengatakan bahwa ini adalah salah Tom. Di sisi lain terlihat ruang kremasi menyala dengan sendirinya. Austin bertanya apa yang akan kita lakukan sekarang. Mereka tidak tahu cara melawan makhluk tersebut. Mereka keluar lift dan mendapati asap yang sangat banyak keluar dari ruang kremasi. Lalu Austin dan ayahnya masuk lagi ke ruang autopsi. Hanya satu yang belum mereka periksa di jasad Jane Doe, yaitu kepalanya. Lalu Austin membedah kepala Jane Doe. Austin memotong sedikit bagian otak dan melihatnya dengan kaca pembesar. Austin kaget dengan apa yang dilihatnya. Tom melihat darah yang masih segar mengalir di bagian otak. Tom menyadari inilah penyebabnya kenapa mereka tidak menemukan penyebab kematian Jane Doe. Karena sebenarnya Jane Doe masih hidup. Namun Austin tidak mempercayai akan hal tersebut. Karena Jane Doe sudah diotopsi dan semua organ dalam sudah dikeluarkan. Bagaimana dia masih bisa hidup? Lalu Austin mengambil kain yang bertuliskan lambang dan mulai mencari petunjuk, di mana tulisan itu mengarah ke sebuah isi dari Bible. Setiap pria atau wanita yang mencari arwah orang mati maka harus dihukum mati atas perbuatannya. Lalu Austin memberitahu ayahnya bahwa di kain ini tertulis abad ke-17 di timur laut New England. Mereka adalah penyihir. Austin menduga bahwa Jane Doe adalah penyihir. Tommy memiliki pandangan lain. Keluarga Douglas tidak bersalah. Mereka sengaja melakukan ini ke Jane Doe karena mereka tahu bahwa Jane Doe adalah penyihir. Dan apa yang mereka lakukan ke Jane Doe adalah sebuah penghukuman. Jane Doe bisa merasakan sakit namun tidak bisa melakukan apapun. Dan saat ini Jane Doe menginginkan mereka membantunya. Maka dari itu, sampai saat ini Jane Doe membiarkan Tom dan Austin hidup. Tom meyakini ini adalah sebuah balas dendam. Jane Doe saat ini menderita dan tidak akan berhenti sampai seseorang mengembalikan semua organ tubuh milik Jane Doe. Tommy juga menyadari seharusnya kita tidak mengautopsi Jane Doe dan membiarkan benda-benda tersebut berada di dalam tubuhnya. Karena apa yang sudah Tommy lakukan malah membuat makhluk itu bangkit kembali. Tommy mengatakan ke Jane Doe bahwa Tommy tidak akan melawannya. Tapi Tommy meminta agar Jane Doe tidak menyakiti Austin. Tommy berjanji akan membantu Jane Doe sebisa mungkin. Lalu tiba-tiba listrik kembali menyala sepenuhnya dan mayat hidup di luar ruangan berhenti menggedor pintu. Lalu tulang Tom satu persatu patah dan tulang Jane Doe satu persatu kembali normal. Satu persatu luka di tubuh Jane Doe menutup dan semua organ tubuhnya kembali. Di samping itu, Tommy mengalami sebaliknya. Semua yang dimiliki Tommy berpindah ke Jane Doe. Lalu mata Tommy berubah menjadi abu-abu. Tommy mengorbankan dirinya untuk menolong Jane Doe dan menukarnya dengan keselamatan Austin. Lalu Tommy meninggal dunia. Dan terdengar suara Buck dari luar ruangan. Buck mengatakan bahwa pohon sudah disingkirkan dan Austin bisa membuka pintunya. Namun Austin tidak bisa membuka pintu emergency. Lalu tiba-tiba Buck bernyanyi. Austin menyadari bahwa orang yang ada di luar bukanlah Buck. Beberapa waktu kemudian Buck mendatangi tempat ini dan menemukan Austin, Tommy, dan Emma meninggal dunia dengan cara yang mengerikan. Semua jasad kembali ke ruang pendingin.
Dan terlihat Jendo kembali utuh seperti saat datang ke tempat ini. Di radio juga disiarkan bahwa selama 4 hari berturut-turut cuaca sangat terang. Hal itu menunjukkan bahwa selama ini Jendo telah memanipulasi Tom dan Austin. Tidak pernah terjadi badai di tempat ini. Berita yang didengar oleh Tom dan Austin adalah ulah Jendo. Buck meminta anak buahnya membawa Jendo pergi dari wilayah ini dan mengirimnya ke bagian kekerasan supaya mereka yang mengurusnya. Di akhir cerita saat petugas membawa Jendo untuk dipindahkan, terlihat Jendo bergerak. Dan berikut adalah ringkasan singkat inti dari film ini. Sebuah pembunuhan misterius terjadi di keluarga Douglas dan polisi menemukan satu jasad tidak dikenal di rumah tersebut. Polisi membawa jasad Jendo ke ruang otopsi. Setelah beberapa waktu melakukan otopsi, Tom dan Austin menemui keanehan di tubuh Jendo dan mereka mendapati fakta bahwa Jendo adalah seorang penyihir yang sengaja dihukum oleh keluarga Douglas. Tom dan Austin melakukan kesalahan, yaitu mengeluarkan benda-benda aneh dalam tubuh Jendo, di mana benda-benda itu adalah benda yang memang sengaja ditaruh untuk mengurung penyihir jahat. Akhirnya Jendo membunuh Tom dan Austin karena mereka mengetahui siapa sebenarnya Jendo. Di akhir cerita, Buck mengirim Jendo keluar wilayah dan menyerahkan kasus ini ke polisi pusat. Buck melakukan ini karena Buck menyadari ada yang tidak beres dengan Jendo. Dan karena Buck tidak tahu berhadapan dengan apa, lebih baik Buck menyerahkan Jendo ke orang lain. Menurut saya pribadi, Jendo akan hidup lagi karena semua organ tubuhnya kembali utuh dan jimat di dalam tubuhnya sudah menghilang. Gimana menurut pendapat kalian tentang film ini? Silahkan tulis di kolom komentar.